Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah, beliau mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsun, 5 hal. Man 'amilahunna, barang siapa bisa melakukan 5 hal tersebut, fi yaumin, dalam satu hari, kataballahu min ahlil jannati, Allah catat sebagai ahli surga. Sehari minimal 5 amalan ini. Di hari Jumat ya khususnya ini. Man 'ada maridon, ada iyadatul marid, maridon, nengok jenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit sebuah keutamaan yang besar, menjadi sebab ditumpahkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan besar, amalan besar, amalan para kekasih Allah. Dalam hadis qudsi, Allah mengingatkan hambanya yang enggak mau kunjung kepada orang sakit dibikin sedih nanti. Abdi maridtu falam ta'udni. Hei hambaku, nanti ditegur. Aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Seorang hamba akan tanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Wa anta rabbul alamina. Bagaimana engkau sakit sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Ama alim ta'na abdi fulanan maridun, apakah kau tidak tahu bahasanya orang itu sakit? Kemudian kau tidak kunjung kepadanya. Seandainya kunjung kepadanya, disangka kau akan menemukan aku bersamanya. Sampai Allah berfirman seperti itu. Kalau kau kunjung kepada orang sakit, engkau akan menemukan aku bersamanya. Makna aku bersamanya, Pak, rahmat Allah. Doanya dikabul, rahmat dilimpahkan. Ini begitu besarnya keutamaannya menjenguk orang sakit. Cuman waktu jenguk orang sakit tentu ada beberapa rambu-rambu dan aturannya. Ada orang sakit yang tidak nyaman untuk dijenguk. Tentunya kita tidak harus sampai melihat orang sakit, paling tidak tahu kalau kita datang, kemudian keluarganya yang kita hibur. Ada sebagian yang ada hubungannya dengan wilayah tertentu, nggak bisa dilihat, tidak perlu dipaksain. Dan dianjurkan kalau lagi kunjungan orang sakit, ya jangan makan minum di sana lah. Nah, takut ngerepoti. Cuman kadang-kadang disiapin ya, gitu kan. Sunnahnya memang tidak usah makan di sana. Anjurannya ada tidak usah makan di sana. Takut ngerepoti. Tapi hari ini orang sudah tidak ada kurang makan. Kalau saudara yang sakit pasti nyiapkan sesuatu, barangkali ada yang mau menjenguk dan seterusnya. Mengunjungi orang sakit adalah kesunahan, lakukan itu semua. Biasakan di rumah kita ada orang sakit, kunjung. Dan menjadi sebab diterima, dikabul doanya oleh Allah. Sebab mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah bersama orang-orang seperti itu. Dalam satu riwayat yang maknanya benar, ana indal. Biarpun kebenaran hadisnya diperselisihkan, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang hatinya tercapek-capek karena ujian yang Allah berikan seperti sakit. Dalam hadis sahih, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan yang lemah di antara kalian. Sehingga kalau ada orang sakit di rumah kita, tetangga kita, sebetulnya itu adalah pintu pertolongan Allah. Jika kita peduli dengan orang-orang seperti itu, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka jangan ragu dengan mereka. Begitu sebaliknya, yang dolim pada ini, musuhan dengan Allah. Dolim sama orang sakit, dolim sama orang fakir. Wah, itu memang daftar, aku pengen sengsara ya Allah. Aku pengen nyungsep ya Allah. Aku pengen celaka ya Allah. Orang yang dolim kepada si lemah. Orang dolim pada orang sakit. Wasyahida janazatan. Yang kedua adalah menyaksikan jenazah. Memang fardu kifayah. Tapi keutamaannya, barang siapa menghadiri jenazah sampai menyolatinya, dapat 1 gunung pahala, girat. Kalau sudah sampai menguburnya, girat, 2 gunung pahala. Fardu kifayah. Mengiring jenazah, takziah, melaksanakan fardu kifayah. Shoma yauman, puasa. Puasa adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Fa innahu li wa ana adzibihi. Allah dalam hadis qudsi berfirman, puasa adalah fa innahu li. Puasa spesial. Nah, melakukan puasa, ngiring jenazah, kemudian nengok orang sakit,
Wa rawaha ilal Jum'ati, kemudian pergi ke sholat Jumat. Sholat Jumat. Tinggal satu. Wa a'taqa raqabatan, mereka budak, sekarang budak tidak ada. Ya karena tidak ada, tentunya tidak dituntut lagi dalam hal ini. Berarti hanya 4, karena yang aku pengen kalau seandainya ada, aku akan memerdekakan budak. Sebagian mengatakan diganti dengan amalan. Amalan yang pahalanya seperti merdekakan budak. Nah, bagi siapapun yang melakukan hal ini adalah tanda kalau dia itu ahli surga. Cuman di sini yang paling inti adalah tentang sholat Jumat, karena babnya Jumatan. Karena Jumatan dimasukkan di sini. Barangkali ada yang berkata di dalam hatinya, masuk surga, diampuni, gara-gara Jumatan. Saya ini seumur hidup saya nggak pernah tahu Jumatan. Karena saya perempuannya gimana, dapat enggak nih? Nggak ada yang tanya, nggak dikasih tahu gitu. Nggak tanya kok diem-diem aja. Ini kan kaum laki-laki semua. Ya sudah, nggak dikasih tahu perempuannya. Nggak tanya itu. Nah ini kan pengampunan, surga, Jumatan. Perempuan tidak perlu sholat Jumat. Kalau sholat Jumatan sah dan tidak perlu ngulang zuhur. Dan tidak dianjurkan sholat Jumat. Bukan dianjurkan, bukan sebuah kelebihan. Apalagi kalau sudah hari Jumatan, laki-laki berkumpul di masjid. Tidak terhormat biasanya perempuan. Nggak perlu maksakan untuk sholat Jumat perempuan. Kalau seandainya Jumatan, sah Jumatannya, tidak wajib baginya, dan tidak wajib mengulang dengan zuhur bagi wanita. Lalu pahalanya wanita bagaimana? Nyiapkan suaminya dong. Dari pagi-pagi, sarapannya, bajunya, semuanya. Ini sudah mendapatkan pahala sama. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.